Halo Cusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di podcast School of Life. Aku harap kalian kabarnya sehat-sehat aja, baik-baik aja, tetap semangat, jangan menyerah, dan pastikan kalian dengan semangat bangun pagi, mengawali hari, mengerjakan hari, bahkan menutup hari dengan tetap sukacita, tetap bersyukur. Penting banget untuk bersyukur. Be grateful for everything you have. That's very healthy for your soul. Oke, hari ini di episode yang ke-41 aku mau bahas tentang pengendalian diri di situasi yang sulit. Kenapa sih kok mau bahas ini? Oke, kita bahas poin-poinnya dulu ya. Aku mau bahas pertama, kenapa sih kok penting banget pengendalian diri itu. Aku mau kasih kamu paralel atau sebuah persamaan dengan mengendarai mobil. Anggap aja mengendalikan diri itu seperti mengendalikan mobil. Yang pertama adalah tahu aturan main. Jadi kita nggak terlalu cepat di kota. Kalau kita lagi nyetir di kota, kita nggak terlalu cepat. Atau kalau kita nyetir di autobahn atau di jalan tol, kita nggak terlalu lambat juga gitu. Karena ada minimal kecepatannya. Kalau di Jerman 60 seingat aku. Dan kalau di kota nggak boleh lebih dari 50 km per jam. Jadi ada aturan mainnya gitu. Demikian juga dalam pengendalian diri, dalam kita bersosial, dalam kita melakukan kehidupan ini. Ada aturan-aturan main yang aku harap kita bisa ngerti gitu. Aturannya gimana, kenapa sih kok kayak gini, kenapa kok mereka kayak gitu. Oh mungkin karena aturan mainnya di tempat mereka seperti itu gitu. Jadi ada aturan mainnya. Itulah poin pertama. Poin kedua, kenapa pengendalian diri itu penting? Karena supaya kita bisa mencapai tujuan dengan selamat bro, dengan aman. Kita bisa mengurangi risiko kecelakaan. Kalau misalnya kamu naik mobil di autobahn, ada tulisannya maksimal 120. Kalau kita nggak bisa mengendalikan sesuai dengan yang itu, atau seenggaknya sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, rawan banget buat kita tuh bisa kecelakaan. Jadi contoh kalau misalnya ada saat-saat kita mungkin emosinya terpancing gitu, kita pengen marah. Tapi kalau kita nggak tahu nih, apakah sekarang saatnya untuk marah, dan kalau marah pun seberapa besar, nanti kita tiba-tiba bisa merusak pertemanan kita atau hubungan kita dengan keluarga, apapun itu gitu. Itu bisa banget gitu. Lalu poin yang ketiga adalah kenapa penting pengendalian diri itu sama kayak kalau kita naik mobil, lebih hemat BBM. Jadi lebih steady gitu, lebih konstan, steady, nggak tahu apa ya. Lebih lempeng aja gitu, nggak terlalu kenceng, nggak gas rem gitu. Jadi lebih hemat BBM. Artinya apa? Kita lebih hemat energi kita karena kita tahu loh porsi emosi yang harus kita keluarkan itu seberapa, dan nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kekecilan gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kamu ambillah, katakanlah ada orang mungkin kamu pernah lihat emosinya meledak-ledak, apa dikit marah. I do believe in the end of the day, di hari-harinya dia setelah malam gitu, capek gak sih? Aku bayangin, mungkin kita lihat cuma dia marah-marah terus, tapi aku bisa bayangin hal yang lain lagi, bahwa dia gak capek apa, itu tuh banyak energi loh gitu sih. Jadi 3 hal ini yang udah aku sampaikan. Tahu aturan main, kita bisa selamat sampai tujuan, dan kita bisa lebih hemat BBM. Itu kenapa penting pengendalian diri. Terus bro, hubungannya apa dengan situasi yang sulit? Gini bro, ada 2 hal yang penting yang aku rangkum di sini. Kenapa sih pengendalian diri di situasi yang sulit itu penting? Terus hubungannya apa maksudnya? Hubungan pengendalian diri sama situasi yang sulit. Yang pertama, karena di saat situasi kondusif, kita tuh biasanya nggak ada masalah bro buat mengendalikan diri, bisa lah gitu. Nggak terlalu banyak trigger yang membuat kita lepas kontrol gitu kan. Tapi justru saat situasi itu sulit, itulah yang sangat dibutuhkan pengendalian diri, karena kita sangat-sangat gampang banget ke-trigger untuk lepas kontrol. Seperti yang aku bilang, supaya
nggak kecelakaan, supaya nyampe tujuan dengan selamat, supaya hemat BBM, kayak gitu. Poin yang kedua adalah hubungannya sama situasi yang sulit. Saat kita bisa mengendalikan diri di sesuatu yang susah atau sulit, kita itu sama aja dengan naik level bro, kalau kita bayangin sama dunia game ya. Karena saat kita menghadapi situasi-situasi yang mirip seperti itu, atau yang levelnya sama seperti itu, maka kita nggak akan terlalu susah untuk mengendalikan diri gitu, karena kita pernah melampaui itu, kita pernah memenangkan pertarungan itulah istilahnya. Jadi kalau kamu kelas 2 SD, kamu ujian kelas 2D, kamu naik kelas 3, saat kamu kelas 3, kamu ketemu soal lagi kelas 2, kemungkinan besar untuk kamu bisa mengerjakan itu lebih besar daripada saat kamu masih kelas 2, ya nggak sih? Apalagi kalau kamu udah kelas 3 SMA, untuk mengerjakan kelas 2 SD, it's easy gitu. Sangat gampang banget. Jadi poinnya adalah pengendalian diri di sesuatu yang sulit dan kamu menang, itu bisa sama dengan pengembangan diri kamu bro. Dengan kata lain itu pendewasaan. Itulah kenapa penting banget kita bisa mengendalikan diri di suatu situasi yang susah atau yang sulit. Terus bro, terangin lagi dong, maksudnya apa sih pengendalian diri itu? Jadi apa sih yang dikendalikan diri? Apa yang dikendalikan gitu loh. Ini aku poin beberapa hal. Jadi yang dikendalikan itu ya diri kamu, manusia kamu, person. Person itu kompleks sih. Banyak banget aspek yang bisa dilihat, bisa kita lihat, bisa kita pelajari dengan dalam banget. Tapi aku cuma punya pengetahuan yang terbatas, jadi aku bahas cuma 3 hal yang bisa kita kendalikan, yaitu yang pertama emosi, yang kedua keinginan, wishes, dan yang ketiga adalah akal sehat. Aku cuma bisa menemukan ini saat merenungkan tema ini. Yang pertama adalah emosi. Emosi itu nggak cuma marah. Kita nggak cuma melulu mengendalikan marah ataupun mengendalikan nafsu doang, tapi juga sedih. Sedih itu juga termasuk emosi, depresi. Kenapa penting mengendalikan diri? Nggak cuma kamu mengendalikan marah-marah doang di luar, enggak. Tapi hati-hati juga saat kamu sedih, saat kamu benar-benar di titik yang paling bawah, yang paling down, udahlah paling down, kamu kehilangan apapun yang benar-benar buat kamu itu penting, yang buat kamu sedih banget. Hati-hati, jangan sampai kamu kelewat kontrol dan buat kamu depresi, buat kamu, kalau aku boleh ngomong, gila, make you crazy, buat kamu membutuhkan psikiater, which is it's okay, mereka profesional yang bisa bantu kamu. Tapi kalau misalnya kamu bisa, kenapa enggak sendiri gitu? This is your fight, right? Gitu. Jangan sampai kelewat batas. Istriku sekarang kerja di rumah sakit, di Abteilung stasiun tentang orang-orang gila gitu. Dia cerita sama aku, banyak banget orang-orang yang masuk situ tuh karena hubungan keluarga, pacar, ditinggal pacar atau bertengkar gitu, atau ada masalah keluarga, masalah parents, orang tua. Banyak banget background seperti itu gitu. Mereka sedih, mereka depresi, mereka harus ke stasiun rumah sakit untuk dirawat. Jadi penting banget kita mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita. Kalau kita marah, cari tahu gimana sih aturan mainnya gitu. Jangan sampai kelewat batas gitu. Karena aku percaya emosi itu bisa kita kontrol kok. Emosi itu bisa kita arahkan. Bisa kita bagaimana caranya supaya kita tetap bisa take control gitu. Jangan sampai emosi itu menguasai kita, tapi kita yang menguasai emosi kita. Kayak gitu. Kalau sedih jangan terlalu sedih, kalau marah jangan terlalu kelewat kontrol. Wajar gitu, kamu boleh marah kok. Tapi ada batas-batas yang kamu tahu. Kalau kamu melampaui itu, kamu merusak hubungan. Kalau kamu melampaui itu, kamu nggak bisa tarik lagi gelas yang udah pecah gitu. Itu, jadi kamu yang bisa mengenal gitu. Lalu kita kendalikan keinginan kita, Wünsche kita, kalau kata orang Jerman Wünsche, atau bahasa Inggrisnya wishes. Camkan di hati, camkan di kepala. Enggak semua yang kita inginin itu bisa kita capai, atau mungkin lebih tepatnya harus kita dapatkan. Enggak semua kok harus kita dapetin. Bukan berarti kamu bisa mendapatkan sesuatu itu kamu harus mendapatkannya kan.
Nggak harus bro. Ada satu kejadian, mungkin ini ekstrim banget. Aku pernah dengerin podcastnya dari Corbuzier, dengan dia ngobrol dengan seorang wanita. Dia punya kayak lembaga-lembaga gitu untuk memperjuangkan wanita-wanita korban dari kekerasan seksual atau korban dari perdagangan manusia, human trafficking. Dia bilang gini, ceweknya gini, tahu nggak sih, ada loh anak-anak kecil yang dipekerjakan sosial. Anak-anak kecil 12, 10 tahun. Iya, bahkan ada yang 2-3 tahun. Dari Corbuzier bilang, really? Wow, 2-3 tahun itu kan masih kecil banget. Cek tuh bilang gini, satu kata-kata yang buat aku belajar bahwa yeah, just because they can. Wah, gak habis pikir ya. Hanya karena mereka bisa melakukan itu, mereka melakukan itu. Itu buat aku belajar banget sih, kata-kata itu tuh nancep banget di aku. Gak cuma karena aku bisa, aku mendapatkan itu, melakukan hal itu. Contoh, bukan karena aku bisa beli iPhone 12 yang terbaru, aku harus mendapatkan itu. Tahu nggak sih? Ada mungkin banyak keinginan-keinginan kamu yang nggak tahu, kamu pengen banget menjadi seorang yang apa gitu ya. Terus pada situasi tertentu, kamu tahu kamu nggak bisa gitu. Kamu tahu ini tuh udah, kalau aku pun mau tembus itu, mengejar itu, aku harus mengorbankan banyak hal gitu. Lihat aja apakah harga yang kamu bayar itu benar-benar kamu mau membayarnya. Apakah benar kamu membayar itu? Contoh, mungkin dari kehidupanku deh, dari kehidupanku. Saat aku pergi ke Jerman dari Indonesia, waktu itu aku nggak terlalu banyak merenungkan bagaimana nanti hubungan aku dengan keluarga. Aku nggak banyak merenungkan gitu loh. Udah, aku senang aja pergi gitu. Wow, pergi kuliah ya kan, keren aja gitu waktu itu aku nggak punya banyak pemikiran gitu. Setelah aku nyampe Jerman, setelah setahun 2 tahun, aku juga masih kontak sama keluarga meskipun nggak banyak, karena dari dulu juga nggak terlalu banyak juga, dan itu berdampak besar dengan hubunganku sama keluarga. Dan aku ngertinya kayak gini, ternyata keputusan aku ke Jerman itu hampir sama, kalau aku bisa bilang hampir sama dengan keputusan aku menikah. Mungkin itu sekali seumur hidup, nggak harus, kalau menikah sekali seumur hidup yang aku percaya. Tapi saat waktu itu 9 tahun yang lalu, saat aku memutuskan, atau ya 9 tahun yang lalu memutuskan untuk ke Jerman, itu aku nggak kepikiran mungkin aku nggak balik lagi loh. Ekstrem nggak sih? Yaitu keputusan keinginan itu, apakah kamu siap membayarnya? Apakah aku siap membayarnya kalau aku nggak harus pulang ke Indonesia lagi? Kayak gitu mungkin harus direnungin gitu. Bukan berarti kamu nggak bisa dapetin sesuatu yang kamu mau, tapi pikirkan harga yang harus kamu bayar. Apakah kamu siap? Karena kalau kamu nggak siap, seperti yang aku bilang tadi, itu bisa merusak mental kamu. Kamu nggak bisa mengendalikan diri lagi, karena kamu nggak kuat bayar harganya gitu bro. Gitu. Yang ketiga yang harus dikendalikan, atau yang bisa dikendalikan, adalah akal sehat. Bijaklah dengan kepandaian yang kamu punya, karena pengetahuan itu adalah kekuatan. Maksudnya gimana? Contoh konkret kayak gini, kamu tuh pandai, kamu tahu cara main dalam bisnis lah ya. Kamu tahu kalau misalnya kamu mau sukses, kamu mau jadi satu-satunya, ada banyak cara yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa jegal orang, menghancurkan bisnisnya orang, saingan kamu gitu, supaya kamu tetap jadi satu-satunya, ya kan? Kamu bisa saingan yang sehat juga gitu. Kamu tahu nih cara jegal orang itu, tapi kamu pilih untuk nggak, aku mau saingan sehat. Itu kan akal sehat yang kita kendalikan gitu. Aku tidak mau melakukan, aku mengerem. Nggak, ini ada batas di mana aku nggak mau lewati boundary yang aku buat. Kamu kan juga bisa akuisisi perusahaan dia gitu. Kamu nggak harus jegal dia gitu untuk menjadi besar, untuk menjadi anggapnya satu-satunya. Ya kan, dalam dunia bisnis kan banyak saingan gitu. Dan nggak gampang, aku nggak tahu sih gimana bisnis, aku nggak punya bisnis, tapi itu yang bisa aku gambarin gitu loh. Mungkin dalam dunia kerja sebagai karyawan, aku seorang karyawan jadi aku tahu, kamu kalau misalnya di kantor hubungan sama orang, terus kadang-kadang mungkin ada persaingan antar personal. Ya nggak tahu kenapa ada yang kayak gitu. Untung aku nggak ngalamin sih, tapi aku ada gitu, aku pernah dengar, aku bisa bayangin juga gitu. Kamu tahu nih hal apa yang bisa menjatuhkan dia, dan kalau kamu
ucapkan itu di kantor, pasti dia keluar karena nggak betah, atau ya itu merugikan lah, intinya dia merugikan itu. Kan kamu mengetahui, kamu memutuskan untuk ngomong itu atau enggak, ya kan? Itu ada di tangan kamu, itu ada di keputusan kamu. Oke, sekarang kita udah bahas kenapa penting pengendalian diri, kita udah bahas hubungan pengendalian diri di dalam situasi yang susah atau yang sulit. Kita juga udah bahas apa sih yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Sekarang poin yang terakhir, poin yang keempat adalah cara konkret gimana supaya kita bisa mengendalikan diri. Di sini aku kasih 5 poin yang aku harap ini bisa jadi renungan buat kita semua. Yang pertama adalah kenali dirimu sendiri. Kenali kelebihan kamu, kenali kekurangan kamu, kelemahan kamu. Karena kalau kamu nggak kenal, sama aja kayak kamu naik mobil, kamu nggak tahu nih berapa cc. Kamu nggak tahu nih seberapa boros mobil itu. Dan kamu nggak tahu seberapa cepat dia bisa laju gitu. Itu akan lebih menyusahkan kamu gitu. Saat kamu tahu, oh kecepatan segini, lebih mengenal mobil kamu, itu semakin mudah untuk mengendalikannya, ya kan? Kayak gitu. Apa sih kelebihan kamu, kekurangan kamu? Kamu belajar kenal deh. Poin yang kedua adalah pelajari hal-hal apa yang membuat kamu itu lepas kontrol gitu dari history ya, dari masa lalu. Renungin aja. Kamu tuh pernah lepas kontrol di mana, dan coba pelajari hal apa sih yang buat kamu benar-benar lepas kontrol. Biasanya sih, atau aku harap sih, hal-hal ini tuh nggak banyak terjadi dalam hidup kamu. Kalau banyak itu wow banget. Ternyata kamu mudah ke-trigger gitu. Mungkin kamu harus belajar mengendalikan diri, bro. Iya. Kalau kamu udah pelajari, kamu tulis hal ini itu buat aku lepas kontrol. Hal ini buat aku lepas kontrol. Hal ini buat aku lepas kontrol gitu. Dan tulis aja aku lepas kontrolnya gimana, dan tulis lagi volgenya apa, atau apa ya volge itu bahasa Indonesianya? Dampaknya apa dari kamu lepas kontrol, tulis. Poin yang ketiga, langkah yang ketiga adalah renungkan dan berandai-andai apa sih yang terjadi kalau seandainya kamu tuh dalam waktu itu nggak lepas kontrol. Dan pertanyaan yang selalu kamu tanyakan adalah, would it be better kalau aku nggak lepas kontrol? Kamu bisa tulis, bisa bayangin gitu. Oh, seandainya aku kemarin nggak mengucapkan kata-kata ini, mungkin dia nggak sakit hati ini, gitu. Mungkin dia nggak perlu, atau mungkin aku nggak perlu minta maaf gitu. Karena aku nggak merusakkan apa-apa, misalnya gitu. Yang keempat adalah, it would be better kalau kamu mengetahui tujuan hidup kamu. Kemana kamu mau pergi? Seperti kamu naik mobil. Kamu naik mobil aja kamu nggak tahu tujuan, akan bingung di jalan gitu. Kamu nggak tahu nih mau kemana. Apa yang kamu kendalikan kalau kamu nggak tahu mau kemana kan? Kalau kasarannya, ya ngapain hidup kalau kamu nggak tahu tujuan hidup gitu. Tapi wait, bukan berarti kalau kamu nggak punya tujuan hidup, ya udahlah aku bunuh diri aja, ngapain hidup. Dia bilang gitu. Wait. Jangan salah interpretasikan kata-kata aku. Justru aku mau menyemangat kamu, bro. Kalau kamu masih belum tahu tujuan hidup kamu, cari, bro. Cari sampai dapat. Search. Mungkin tujuan hidup kamu itu mungkin nggak melulu sesuatu yang besar, yang tinggi banget gitu. Mungkin tujuan hidup kamu tuh ada di sekitar kamu, bro. Di aktivitas-aktivitas yang sedang kamu lakukan ini loh. Seharian kamu apa, background kamu apa. Mungkin nggak jauh-jauh kok. Nggak jauh-jauh. Tapi seberapa jauh kamu bisa menekuni tujuan hidup itu beda-beda. Misalnya kamu seorang penyanyi, apakah kamu bisa sampai tingkat Jawa Timur, bisa sampai tingkat internasional, tingkat nasional, itu kan beda-beda. Tapi kamu tahu tujuan hidup kamu menyanyi gitu. Yang terakhir adalah kenali medan perjalanan kamu. Karena setiap setiap negara lah istilahnya, atau setiap daerah, setiap kultur, itu kan punya aturan main sendiri, bro. Punya cara main sendiri gitu loh. Maka kalau aku di Jerman, aku nyetir di Jerman, sama di Prancis. Kalau aku ke Prancis, aku harus lihat lagi nih, paling cepat berapa sih di dalam kota, paling cepat di autobahn berapa, atau di jalan tol.
Terus kalau misalnya di bundaran, aku baru tahu ternyata kalau di bundaran, kalau di Jerman tuh kalau masuk bundaran kita nggak perlu rating kiri, rating kanan, masuk aja. Tapi saat kita mau keluar ke bundaran, kita harus rating kanan. Kan kita setir mana ya? Setir kanan, setir kiri. Jadi nyetirnya di kanan, gitu. Dia masuk bundaran nggak usah rating, dalam bundaran juga nggak usah rating. Tapi begitu kita mau keluar, kita rating ke kanan. Kalau di Perancis enggak bro, aku baru tahu beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Jadi mereka kalau masuk autobahn, mereka masuk, saya itu mereka rating kiri. Jadi orang yang di luar bundaran tahu, oh dia masih di bundaran itu gitu. Jadi dia muter dengan rating kiri. Begitu dia mau belok kanan, dia rating kanan. Itu unik sih, karena aku dulu nggak tahu. Seperti itu kan, kalau kamu tidak mempelajarinya, kamu akan mungkin bisa salah bertingkah dan buat kamu bentrok di antara hubungan kamu sama yang lain gitu. Jadi aku ulang lagi, cara konkretnya adalah 1, kenali diri kamu sendiri. 2, pelajari hal-hal apa yang membuat kamu pernah lepas kontrol. 3, renungin, berandai-andai, would it be better kalau aku nggak lepas kontrol? Yang 4, ketahui kemana kamu mau pergi. Yang 5 adalah kenali di mana area yang kamu berjalan gitu. Kenali medan perjalananmu. Oke, gitu aja kali ini. Thank you very much for listening me. I really appreciated your time. Aku harap kamu bisa mendapatkan hal baru yang fresh, yang mengubahkan, yang menggugah referensi kamu juga lebih banyak lagi. And I'm very proud of you. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau kamu ada saran, ada email, kamu bisa kirim email ke aku. Kamu ada pertanyaan, kamu juga bisa kirim email ke aku di sonardo@yahoo.com, sonardo@yahoo.com. Itu email private aku, kamu bisa punya. Dan aku akan seneng banget kalau kamu mau review podcast ini dimanapun kamu dengerin. Kamu kasih rating, be honest aja, nggak harus bagus, nggak harus jelek, just give your honest opinion, and I'm really happy to read it di meja kerjaku. Okay, have a nice day and never forget that you are very blessed. Bye-bye.